Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama'u fis sujudi fis salati wal qiyami ayyuhuma afdal. Famadhhabus Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyamu afdal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis fi sahih Muslim, afdhalus salati tulul qunut wa ma'nahu al-qiyam. Lianna dzikrul qiyami huwa al-Qur'an wa dzikrus sujudi huwa at-tasbih wal Qur'anu afdal. Fakana ma tawwala bihi afdal. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila anna as-sujuda afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al-muqaddim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama'u fis sujudi fis shalah. Ulama berbeda pendapat tentang bacaan sujud di dalam sholat dan bacaan-bacaan ketika berdiri sholat. Manakah yang lebih utama dipanjangkan? Ini berkenaan masalah panjang pendek. Apakah doa ketika sujud itu perlu dipanjangkan atau justru ketika masih berdiri itu pembacaannya dipanjangkan? Mana yang lebih utama? Wa madhabus Syafi'i, sedangkan madhabnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sesuai seiring dengan Imam Syafi'i, bahwa bacaan ketika berdiri sholat itulah yang lebih utama. Maksudnya lebih utama dipanjangkan, dilamakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis maupun disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim yang bunyinya afdhalus sholati tulul qunut, bahwa sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang panjang kunutnya. Yang dimaksud kunut di sini adalah berdiri. Berdiri. Ini sabda Rasulullah. Berbicara tentang berdiri di dalam sholat adalah yang dimaksud adalah bacaan Al-Qur'annya itu. Jadi semakin panjang bacaan-bacaan Al-Qur'annya, maka semakin utama sholat tersebut. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang lain. Sedangkan yang disebut tentang sujud, yang dimaksud adalah bacaan tasbihnya. Yang kalau menyinggung soal sujud, berarti yang dimaksud panjang tasbihnya. Dalam hal ini alasannya antara tasbih dan Al-Quran tentu ya utama Al-Quran. Di dalam pendapat ini berarti bacaan Al-Quran ketika sholat dalam keadaan berdiri itu lebih baik dipanjangkan daripada bacaan tasbih ketika sujudnya. Itu. Sedangkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bacaan sujudlah yang lebih utama dipanjangkan. Ini pun juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dulu sudah diterangkan, yaitu bunyinya aqrabu ma yakunul 'abdu bir rabbih wa huwa sajidun.
saat-saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat ia sedang sujud. Ini yang mendasari ulama ini yang berpendapat bahwa sujudlah yang lebih utama, dipanjangkan bacaannya. Tasbihnya itu maksudnya. Jadi dari keterangan ini kita bisa mendapatkan gambaran, silahkan mau yang memanjangkan bacaan surat-surat ketika berdiri, atau yang mau memanjangkan tasbihnya di saat duduk sujud, monggo kurso, silahkan. Karena dua-duanya ada yang kita ikuti. Dua-duanya juga berdasarkan hadis Nabi. Gitu. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih. Syekh Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata dalam kitabnya, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza, bahwa orang-orang alim berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Yang dimaksud hal tersebut itu apa? Ya berkenaan dengan mana yang lebih utama antara membaca surat panjang ketika berdiri dengan antara baca tasbih yang banyak ketika sujud. Ini berbeda pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian mereka ulama-ulama ahli ilmu ini berkata, tulul qiyami fi sholati afdal min kasratir ruku' was sujud. Berdiri yang panjang, maksudnya yang lama, panjang bacaannya maksudnya, di dalam sholat itu lebih utama daripada banyaknya bacaannya di ruku' maupun di sujud. Karena ketika di sujud dan ruku' itu kan bacaan tasbih, semuanya tasbih. Cuma ketika ruku', itu keterangan yang lalu loh ya, disarankan untuk mengagungkan Allah. Jadi bacaan tasbih itu juga ada kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah. Makanya subhana rabbiyal azimi, ada azimi, ada akbari, atau apa saja yang penting mengagungkan Allah ketika ruku'. Dan menurut keterangan yang lalu, bahwa ketika sujud di samping mendahulukan bacaan tasbih juga disarankan untuk memperbanyak doa. Jadi ketika sujud justru disarankan untuk banyak-banyak berdoa, tapi tetap mendahulukan bacaan tasbihnya. Dari pendapat pertama ini tetap masih lebih utama memperbanyak atau memperpanjang bacaan Al-Quran ketika berdirinya daripada sujud dan rukuknya. Ini pendapat pertama. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, kasratul ruku' was sujud afdal min tulil qiyam. Ya. Banyaknya bacaan sujud dan ruku', maksudnya tasbihnya, itu lebih utama dibanding dengan banyaknya atau lamanya berdiri membaca Al-Quran ketika sholat. Nah, ini dua pendapat ini sudah bertentangan, ya, berlawanan. Wa qala Ahmad bin Hanbal, ini Imam Hanbali rahimahullah, ruwiya fihi hadisan, di dalam pendapat Imam Ibnu Hanbal ini ada dua hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hadis. Walam yaqdi fihi Ahmad bisyai'in, dan tidak mengambil keputusan apa-apa beliau dalam hal ini. Jadi beliau memang menyebutkan di dalam berkenaan dengan mana yang lebih utama ini ada dua hadis Nabi. Akan tetapi
Syekh Ahmad bin Hambal tidak memutuskan sesuatu sama sekali berkenaan tentang itu. Walam yaqdi bihi Ahmad bisyai'in. Artinya beliau tidak mengambil sikap mana yang lebih utama, tapi beliau menyebutkan bahwa di dalamnya ada dua hadis. Hadis itu mau, loro mau. Siji Abdul Surat tulul kunut. Ini nomor satu ya. Sebaik-baik sholat adalah yang panjang kunutnya. Maksud kunut di sini adalah berdiri membaca Al-Qur'annya. Dan hadis kedua yaitu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sebaik-baik waktu atau saat di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya, yaitu di saat sedang sujud. Dua hadis ini yang mendasari mana yang lebih utama dari dua-duanya boleh. Wa qala Ishaq, adapun Syekh Ishaq berpendapat amma bin nahar fakasratul ruku' was sujud. Ini perlu dikatakan. Menurut Imam Ishaq, kalau memang sholat itu sholat yang dilaksanakan pada siang hari, maka lebih utama memanjangkan rukuk dan sujudnya, memanjangkan bacaan rukuk dan sujudnya. Wa amma bil lail, apabila waktu sholat malam, sholat malam, ya, waktu qiyam, maka lebih utama memperpanjang bacaan Al-Qur'annya. Saya begitu. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil laili yati alaihi. Kecuali bagi seseorang yang dia memang sudah punya kebiasaan atau waktu tertentu di mana dia sudah punya awal tifah itu kebiasaan wirid sudah ya sesuai kebiasaan aja. Jadi kalau di waktu malam faqasratud ruku' was sujud, maka lebih baik menurut Imam sekali ya, lebih baik membaca panjang bacaan Qur'annya kalau di malam hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasratul ruku' was sujud fi hada ahabbu ilayya li'annahu ya'ti 'ala hizbihi. Dan bagi orang yang sudah mempunyai ketetapan wadifah atau kebiasaan tertentu, punya zikir, punya waktu yang sudah berjalan zikirnya, maka bagi Syekh Ishaq bagi orang seperti ini ya lebih baik mengamalkan yang sudah ada. Umpamane duwe bacaan khisyib, bacaan sholawat, dalail, atau duwe kebiasaan mengatamkan Quran, silakan. Penting itu yang perlu dipertimbangkan, yang dipertahankan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat rabbika kasratul ruku' was sujud. Qala at-Tirmidzi wa inna ma qala Ishaq hadza li annahu wasafa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilail. Mengapa Syekh Ishaq mempunyai pendapat seperti itu? Dikarenakan beliau mensifati sholatnya Nabi di waktu malam. Kita punya gambaran sholatnya Nabi waktu malam itu berdiri saja pada rakaat pertama saja mengkhatamkan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam satu berdiri satu rakaat. Nanti ketika ruku, beliau kadar rukuknya juga hampir sama dengan kadar berdirinya tadi. Bisa kita bayangkan berdiri saja membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, pirang jam itu. Terus ruku Nabi juga segitu.
nanti sujudnya Nabi juga segitu, gitu. Panjangnya, lamanya. Dan nanti disebutkan juga ketika beliau duduk di antara sujud dua sujud, itu kurang lebih, pokoknya setiap gerakan itu hampir sama lamanya. Melihat dari situ, ternyata sholat itu tidak perlu dihitung dengan banyaknya rakaat. Yang penting suwe kuwi mau kalau menghayati. Nek awak dhewe kan ngitung rakaat sing cepet, sing penting cepet. Surat hajat wis, surat tobat wis. Surat tahajud wis. Padahal mesti ini sing penting iku mau panjangnya. Jadi kan alasannya saya Ishaq itu mau. Jadi nek bengi ya lebih baik banyak maca Al-Quran ketika berdiri itu. Nek rino boleh memperbanyak bacaan sujud dan rukuknya. Menurut bahwa sofat ulal qiyam wa amma bin nahari falam yusofu min salatihi. Sedangkan keterangan pendapat beliau di waktu sholat siang, beliau tidak mensifati sholat Nabi min tulil qiyami ma wasafa billahi. Jadi beliau tidak mensifati sholat Nabi di waktu berdiri di siang, di malam hari. Artinya Syekh Ishaq ini mempunyai pendapat bahwa nek sholat siang boleh memperbanyak bacaan tasbihnya di waktu rukuk dan sujud. Tapi di waktu malam itu banyak bacaan qiraat Qur'annya ketika berdiri. Ya, nek sifat malam gimana beliau mensifati sholat Nabi. Nah, ketika memberi keterangan di sholat siang, beliau tidak menyinggung soal panjangnya sholat Kanjeng Nabi. Ya mung dibedakne ngono. Ini sebagai pandangan luas tentang pendapat-pendapat ulama. Jadi dari sini kita mendapatkan gambaran, oh ternyata begitu luas cakrawala keilmuan dalam sholat itu. Sing penting awak dhewe iku ana sing diikuti. Meskipun selama ini mungkin ya awak dhewe harus memperbanyak bacaan tasbihnya, ya silakan. Atau selama ini mungkin kita baca suratnya yang panjang, ya berjalan begitu saja. Tapi sebelum kita tahu keterangan ini kan belum tahu siapa yang kita ikuti. Dari sekian banyak pendapat ternyata sembarang boleh. Mau yang mau memanjangkan sujudnya silakan, mau memanjangkan qiraat Fatihahnya surat Al-Qur'annya silakan. Ada semua keterangannya. Tapi awak dhewe rong ngene iki pari ya panggah. Sing diwaca ya qul ya kulhu. Ning surat tobat ya kuwi, surat hajat ya kuwi. Pokoke qul ya kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini beda pasal ya. Faslun idza sajada littilawah. Ketika sujud karena tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud karena mendengar atau membaca surat yang ayat-ayat sajdah. Itu namanya sujud tilawah. Tilawah itu kan membaca. Sujud karena pas membaca ayat-ayat sajdah. Itu. Nah, bagi orang yang melakukan sujud tilawah, ustuhibba disunatkan ayyakula mengucapkan fi sujudihi
di dalam sujudnya, ini orang yang sujud tilawah tadi, terhadap sesuatu, mengucapkan sesuatu, dzakarnahu, yang telah kami sebutkan, fi sujudis sholati, di dalam bab sujudnya sholat. Maksudnya bagi orang yang melakukan sujud tilawah, disunatkan baginya untuk membaca bacaan-bacaan sujudnya sholat. Seperti biasa itu. Kalau biasanya baca sewis diterangnya kan oke, bacaan sujud. Minimal yang paling pendek subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Itu yang paling pendek. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Enek maneh dil jalali dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Di antaranya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dil jalali dil jabarut wal malakuti wal kibriya wal azamah. Sing paling pendek banget ya subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, itu disunatkan meski di saat baca sujud tilawah. Ya. Wa yustahabbu, dan disunatkan pula ayyakula, mengucapkan ma'ahu, bersamanya. Bersamanya itu bersama doa yang di depan tadi. Allahumma ja'alha, pada doa ini, Allahumma ja'alha li indaka dhukhran wa 'azzim li biha ajran wa dha'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Ini ditambah doa ini ketika sujud tilawah. Ya. Dungoning Allahumma ja'alha li indaka dhukhran. Ya Allah, jadikanlah sujud tilawah ini untukku, ya, di sisimu sebagai simpanan. Jadi jadikanlah sujudku ini sebagai simpanan di sisimu untukku. Wa'adzim li biha ajran, dan berilah pahala yang besar untukku. Jadi besarkanlah pahalanya untukku. Wa ini anni biha wisran, dan hapuslah sebabnya dosa-dosaku. Maksudnya hapuslah dosa-dosaku karenanya. Wa taqabbal minni kama taqabbaltaha min Dawud. Terimalah sujudku ini dariku sebagaimana engkau telah menerima sujudnya Nabi Dawud alaihi salam. Iki dungane, tambahane di samping subhana rabbil a'la wa bihamdihi dil jabarut wal malakut wal kibriya wa 'azama, terus donga iki, Allahumma ja'alha li indaka ajra dhukhran wa 'azzim li biha ajra wa dha'anni biha wisra, dan seterusnya. Intinya doa sujud tilawah tidak hanya sebagaimana yang selama ini kita baca. Jadi banyak itu cirinya. Nah, awak dhewe maca sajjada wajhil ladzi khalaq dan seterusnya kan mergo sing hafal kuwi tok. Jadi ketika sujud tilawah itu yang dibaca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunatkan ayyaqula aidan, agar mengucapkan lagi selain yang di atas tadi ya. Soalnya aidan ini berarti mana? Tambahan. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Tambahan mana? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Tuhan kami, di mana
janji-janji Tuhan kami pasti terlaksana. Lama pula itu pasti terlaksana. Yes. Nassa Syafi'i ala hadal akhiri itu. Termasuk Imam Syafi'i mengiyakan munasib, berarti ya beliau juga ikut berpendapat dalam hal ini, nambahin kalimat redaksi yang terakhir, yang belakang. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lama kula. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau maksudnya yo nambah kuwi. Umpama tak gambarnya dipanjangkan ya bacaannya itu. Wakeh bacaannya kayak sing arep-arep. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dzil jabarat wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Allahumma ij'alha li indaka dhukhran wa a'zim li biha ajran wa dha'anni biha wisran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lama pula. Bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwina dan ceritani sapa kita fi sunani Abi Dawud, di dalam sunannya Abi Dawud, wa Tirmidzi dan sunannya Imam Tirmidzi. Nek enek maca Tirmidzi ya boleh, Tirmidzi juga boleh. Wa Nasa'i dan Imam Nasa'i an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Quran. Dari Siti Aisyah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di dalam sujudnya. Sujudil Quran ini sujud tilawah maksudnya. Ya. Nabi ketika sujud til Quran, beliau pernah mengucapkan ini pun ditengarin ya, fi sujudil Quran, menurut kayak keterangan ay tilawah, soalnya maksudnya sujud Quran itu apa tuh? Sujud krono maca Quran, maksudnya sujud tilawah. Nek gak mbok tengeri ngono bingung. Makanya ngaji kan nggo plopek. Jadi sajadah fi sujudil Quran terkait di dalam sujud tilawahnya Nabi. Nabi pernah, ini menurut Siti Aisyah, bacaan tilawahnya Nabi, sujud tilawahnya, sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang ternyata ini yang selama ini kita baca, yang kita hafalkan setiap kali tilawah, sujud tilawah. Sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Ini ternyata hadis riwayat Siti Aisyah. Jangan diartikan sajadah sujud, tak gawe sujud. Saya sujudkan wajhi, mukaku ini, lilladzi, kepada zat, maksudnya kepada Tuhan, khalaqahu, yang telah menciptakannya, wasyaqqa, dan telah membuka. Syaqqa itu mensikat, sam'ahu, akan pendengarannya, wa basarahu, dan telah membuka akan penglihatannya, bi khaulihi, dengan kekuatannya, kekuatan Allah maksudnya, kuwati, dan maksudnya ya kekuatan Allah. Itu artinya aku sujudkan wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, yang telah memecahkan, membuka pendengarannya, dan telah membuka juga penglihatannya dengan kemampuan dan kekuatan Allah.
Terus qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis di atas ceritane Siti Aisyah iku hadisun sahihun, adalah suatu hadis yang sahih. Syahadal Hakim, Imam Hakim memberi tambahan bacaan redaksi ini maksudnya. Ini bukan Imam Hakimnya yang memberi, maksudnya Imam Hakim menceritakan hadis bahwa Nabi juga membaca ini. Redaksinya, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Sing fatabaraka iki sing nyeritakno Syekh Hakim, Imam Hakim. Nah, umpama digabung nih antara sumber dari Siti Aisyah dan Imam Hakim, digabung nih sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu nek digabung. Nah, selama ini kita sudah baca itu dulu semuanya. Dan selama ini mungkin kita kan nggak ngerti kalau itu ternyata hadis ya, dua sumber dari Siti Aisyah dan dari Imam Hakim. Terus Allah berkata sapa Imam Hakim, wa hadhihi ziyadah, sedangkan inilah tambahan tadi iku sahihatun sah dan sahih ala syartis sahihaini atas syarat dari Imam Bukhari Muslim. Sahihaini di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Wa amma qauluhu sedangkan ucapannya atau ya doa Nabi yang berbunyi Allah maj'al hali tukhra ila akhirih, iku farawahu menceritakannya sapa al-Imam Tirmidzi marfu'an, dalam keadaan hadis marfu' min riwayat Ibnu Abbas, dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huma bi isnadin hasanin, dengan sanad-sanad yang bagus. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, sedangkan hadis-hadis itu adalah hadisun sahihun, hadis sahih. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan di dalam bacaan sujud tilawah ada doa Nabi Allah maj'al hali indaka tukhra dan seterusnya, itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam bentuk hadis marfu', ya, dari riwayat Ibnu Abbas, sanadnya hasan. Tapi kalau menurut Imam Hakim hadis itu sahih. Imam Hakim mengatakan hadis itu sahih. Ya sudah. Jadi kesimpulan dari pasal ini, bacaan sujud tilawah adalah bisa jadi dengan bacaan sujud sebagaimana sujud sholat, subhana rabbil a'la dan seterusnya, ditambahi dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, silahkan ditambah lagi dari doa-doa yang sudah disebut di atas. Ada pula bacaan sujud tilawah menurut Siti Aisyah, hadis Siti Aisyah adalah yang dibaca oleh Nabi adalah sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Terus fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ada yang mungkin
janggal. Yang biasa kita baca ada yang begini. Sajjada wajhi lilladzi khawraqahu wa syawwarahu. Nah, ada bacaan wa syawwarahu. Dan di sini tidak ada riwayat berkenaan dengan wa syawwarahu, enggak ada. Langsung wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Ya. Karena ada sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sujud tilawah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan sujud tilawah sudah clear ya, sudah selesai. Babu ma yaqulu fi raf'i ra'sihi minas sujud wa fil julusi bainas sajdatain. Bab menerangkan tentang doa yang diucapkan di saat mengangkat kepala dari sujud, dan doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Jadi apa yang diucapkan ketika mengangkat kepala dari sujud itu, dan doa apa yang dibaca di saat sudah duduk di antara sujud dua itu. Itu kira-kira apa yang dibaca dan diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu, adapun sunnatnya, iku ayyukabbiro, hendak bertakbir, min khina yabtadi'u, sejak dari memulainya, birraf'i, dengan mengangkat kepala tadi, wa yamudda, dan hendaknya memanjangkan, at-takbiro, akan bacaan takbirnya, ila ayastawiya, sampai ia berdiri tegak, posisi tegak, jalisan, dalam keadaan duduk. Kalau dipraktek ini, sunatnya ini, ketika mau hendak mengangkat kepala dari sujud itu, posisi sujud itu ya, mau mengangkat tangan, itu sudah disunatkan baca takbir. Karena jarak antara sujud dan duduk itu enggak terlalu panjang, enggak terlalu jauh. Maka diperbolehkan memanjangkan bacaan takbirnya. Allahu Akbar pas tegak. Maksudnya pas jejek duduk itu. Barengnya pas duduk itu sunatnya begitu. Orang kok diangkat sik lagi Allah, di tengah-tengah lagi Allahu Akbar. Enggak begitu. Pokoknya mulai dari mengangkat kepala itu sudah disunatkan mengucapkan takbir Allahu Akbar tegak. Ya. Bahkan di sini diperbolehkan memanjangkan bacaan takbir. Kita tahu bahwa di awal-awal dulu waktu membahas tentang takbiratul ihram itu, tidak boleh memanjangkan bacaan takbir. Artinya panjangnya itu ya sekedar itu, nggak boleh terlalu panjang teman atau terlalu pendek. Tapi ternyata di sini malah disarankan. Dan kita juga tahu kalau coba kita nyemak sholat-sholat yang di Masjidil Haram, Masjidil Madinah ini, ya, bagi wasil, arti wong sing mewakili imam itu. Imam kan biasa Allahu Akbar. Nanti ada yang menyampaikan Allahu Akbar. Ya. Mesti begitu. Panjang. Dan enggak apa-apa, asalkan kita tahu yang dipanjangkan di huruf apa. Itu kan. Nah, jadi saya ulangi, yang disunatkan ketika hendak mengangkat kepala dari sujud ke duduk adalah sunat membaca takbir Allahu Akbar
bacanya sejak dari mengangkat kepala hingga sampai posisi tegak duduk. Titik, ya ta? Waqad qadimna bayana adatit takbirat, dan kami telah mendahulukan keterangan tentang berapa jumlah takbir dalam sholat itu. Kemarin sudah. Terus wal khilafu fi maddiha. Nah, ini ada perbedaan pendapat berkenaan dengan panjangnya takbir. Kita jumlah di dalam takbir di dalam sholat itu banyak. Dan di situ ada perbedaan pendapat berkenaan dengan antara dibaca panjang dan panjang atau dibaca seadanya, normal. Maksudnya normal itu kalau kita lihat ditilik dari ilmu tajwid, Allahu itu kalau matnya mat silah, artinya mat yang mat tobi'i lah, kelasnya mat asli. Mat asli itu kalau panjangnya diukur hanya satu alif, dua ketukan. Allah, Allah, gitu kan? Hanya dua ketukan. Nah itu ya segitu, dilihat dari tajwidnya. Nah di dalam hal ini berkenaan panjang ini ada beberapa pendapat. Wal maddul mubtilu laha, ada yang membaca matnya sampai membatalkan sholat. Fa idza faragha minat takbir wastawa jalisan fas-sunnatu ayyatu wa bima ruwainahu fi sunani Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Baihaqi wa Ghaiриha an Hudzaifah radhiyallahu anhu fi hadisihi al-mutaqaddim fi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail wa qiyamihi at-tawil bil Baqarah wa Nisa wa Ali Imran wa ruku'ihi nahwa qiyamihi wa sujudihi nahwa dzalika. Artinya gini, setelah selesai dari duduk, dari takbir itu, dari takbir terus posisi duduk, tegak duduk itu, terus yang disunatkan apa? Yaitu berdoa dengan membaca doa yang sudah diterangkan ya, di dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Imam Nasa'i, Al-Baihaqi, wa Ghaiриha, yang kabeh. Ada semua itu dalam kitab-kitab hadis, terutama kutubus sittah. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an fi hadisi, dalam hadisnya Hudzaifah al-Mu'taqid yang berkenaan dengan sujud salatnya Nabi. Wis diterangno dhisik pisan. Salatnya Nabi iku dawane kaya ngono barang. Apa perkiraane? Baca surat Al-Baqarah, surat Nisa, surat Al-Imran. Sujudnya yang ngono. Rukuknya yang ngono. Bahkan di sini ketika duduk di antara dua sujud disarankan juga itu. Kurang lebih suwene padha karo sujude. Oh ya. Ya maca apa wae? Ya donga, kon maca donga. Terus tak maca donga apa? Benar. Jadi di dalam sujud disuruh doa. Duduk di antara sujud dua juga disuruh banyak berdoa. Suwene sak ngono kuwi. Wa kana yaqulu baina sajdataini, dan Nabi di saat sujud itu duduk kedua di antara dua sujud itu beliau membaca Rabbik firli wa jalasa bi qadri sujudihi. Ada iki keterangan. Sing diwaca Nabi apa Rabbik firli. Beliau sujud kadar beliau duduk itu sebagaimana kadar sujudnya. Ya suwe. Dan nek Rabbik firli kira-kira sampai pirong. Entuk. Jadi sing diwaca Nabi Rabbik firli. Duduk di antara sujud dua itu ya. Bismillahirrahmanirrahim bima rawaina, dan membaca doa yang telah kami riwayatkan pula
fi Sunanil Baihaqi di dalam Sunan Imam Baihaqi. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas fi hadisi mabitihi di dalam hadis yang menceritakan tentang saat nginepe Nabi di rumah bibi beliau yaitu Maimunah. Fi mabitihi inda khalatihi Maimunah. Jadi ceritanya ini Ibnu Abbas menceritakan hadis di mana hadis ini sumber dari Nabi di saat beliau sedang nginap di rumah bibi beliau. Namanya Maimunah radhiyallahu anha. Wa sholatin Nabi fil lail fadzakarahu qala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah qala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ini sing biasa kelaku. Ternyata itu sumbernya dari Ibnu Abbas menerangkan di saat Nabi sholat di situ, itu pas duduk di antara sujud dua itu, Nabi membaca itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sampai wa'afini loh ya. Enggak ada wa'fu'ani, enggak ada di sini. Ya, wa'afini tak. Iling-iling. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Sampai situ tak dari riwayat Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin Abu Dawud, sedangkan riwayatnya Abu Dawud tidak hanya sampai wa'afini tak. Wahdini tak enggak. Tapi ditambahi wa'afini. Jadi lafaz wa'afini ini versi riwayat Abu Dawud. Yes. Nah terus kok kadang awak dhewe nambah waqfu anni. Yen donga dhewe ra apa mugi intine kan kon donga nek melok contone Kanjeng Nabi ya kuwi donga niku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wis titik. Ora nek waqfu anni gak nek. Wa isnaduhu hasanun, sedang sanad-sanadnya adalah sanad yang hasan. Wallahu a'lam. Jadi itu pusat gambaran ini. Apa yang telah kita baca selama ini ternyata ini hadisnya, riwayatnya di sini. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan hadis Nabi di saat Nabi sedang nginep di rumah bibi beliau. Ya, ini Maimunah. Kalau di riwayat hadis di atas tadi, riwayat seperti tadi Hudzaifah yang dibaca Rabbighfirli.